Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 harian menjadi murid. Nah, kalau kapan lalu kita baru selesai kejadian 21, hari ini kita akan masuk ke kejadian 22 dari ayat 1 sampai 19. Hari ini kita akan membahas kepercayaan Abraham diuji. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya. Oke guys, jadi di ayat 1 Ishak ini digambarkan di sini udah gede ya. Udah bisa jalan 3 hari perjalanan sekitar 60 mili aka 96,5 km. Nah, Tuhan menemui Abraham guys. Abraham bisa mengenali bahwa itu Tuhan karena sebelumnya kan udah berjumpa Tuhan. Jadi kali ini dia udah tahu guys. Nah, di ayat kedua, Tuhan meminta Abraham memberikan pengorbanan, yaitu Ishak anaknya yang satu-satunya keturunan sah, satu-satunya pewaris janji, satu-satunya anak yang tinggal di rumah setelah kepergian Ismail. So guys, waktu itu praktek mempersembahkan korban manusia itu berlaku di antara orang Kasdim dan orang Kanaan awal. Berat banget gak sih guys ini buat Abraham. Dan di ayat ketiga, besoknya Abraham bangun pagi-pagi nih. Ia mengajak 2 orang bujang dan menaruh kayu di keledainya. Mereka pergi ke Moria, tempat yang telah diberitahukan Allah kepadanya. Nah, di ayat keempat, pada hari ketiga Yerusalem udah mulai kelihatan guys. Dan di ayat kelima, pas sudah sampai di kaki bukit, Abraham minta kedua bujangnya untuk menunggu dia dan anaknya. Well, pada dasarnya emang keledai itu perlu diawasi guys. Tapi alasan utamanya sih bukan itu ya. Tentu karena ritual pengorbanan yang akan dilakukan dengan khidmat antara Abraham, Ishak yang hendak beribadah kepada Allah. Ia berpesan akan kembali lagi setelah selesai beribadah. Nah, di ayat ke-6, Abraham mengambil kayu korban bakaran dan meletakkannya di bahu putranya. Dia membawa kebutuhan membuat api dan membawa pisau. Lalu bapak dan anak itu pergi ke tempat melakukan persembahan. Bayangin situasinya ya guys. Si Abrahamnya ini dia membisu antara taat
tapi di sisi lain sedih bukan main. Sementara Ishak heran-heran, kita mau pergi beribadah dan mempersembahkan korban nih, tapi kok binatangnya nggak ada gitu. Akhirnya di ayat ke-7 Ishak ngomong nih sama papanya, saat mereka tinggal berdua aja ya, "Bapak, kita kan mau beribadah, mau memberikan korban. Kayu udah ada, untuk membuat api juga udah ada, pisau udah ada, tapi di mana anak domba yang harusnya dijadikan korban bakaran?" Bayangin aja gitu pertanyaan itu guys. Pasti akan mengoyak hati Abraham ya teman-teman. Nah di ayat ke-8 Abraham berkata, "Anakku, Allah akan menyediakan sendiri seekor anak domba untuk korban bakaran." Jawaban yang mengandung iman guys. Mereka terus berjalan beriringan menuju tempat pengorbanan. Nah di ayat ke-9 akhirnya Abraham dan Ishak sampai di tempat yang ditunjukin Tuhan. Abraham membangun mezbah di sana, di puncak atau lereng gunung. Ia mulai menyusun kayu. Ia mengikat Ishak putranya. Bayangin guys, perasaan Abraham waktu itu, nggak terbayang ya guys. Lalu di ayat ke-10 Abraham sudah mengulurkan tangannya, hendak mengambil pisau untuk membunuh putranya, yang bahkan tidak memberikan perlawanan, melainkan berperilaku seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Nah di ayat ke-11 malaikat Tuhan ini mencegah Abraham. Tuhan sang penebus mengintervensi pembebasan Ishak dan Abraham. Ia sendiri memanggil dari surga, "Abraham, Abraham." Dan Abraham menjawab, "Ya Tuhan, ini aku." Nah di ayat ke-12 Tuhan bilang, "Jangan membunuh anak laki-laki itu. Jangan lakukan apapun kepadanya." Lega ya guys. Akhirnya penyerahan putra tunggalnya itu telah berhasil digenapinya. Gak sampai harus membunuh anaknya dengan tangannya sendiri. Tuhan ngomong, "Saat ini aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan." Di sini karakter Abraham sebagai orang yang takut akan Tuhan nampak guys. Dia bukan cuma penyembah Yahweh, namun orang yang takut hormat pada Yahweh dengan cara memberikan anaknya yang satu-satunya untuk dipersembahkan pada Allah. Keren banget sih guys. Nah di ayat ke-13 Abraham selingkuhkan nih dan melihat di belakangnya. Wah ternyata ada domba jantan yang nyangkut guys. Tuhan menyediakan korban bakaran bagi Abraham. Keren ya guys. Nah Abraham akhirnya mengambil domba ini, lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu sebagai ganti korban anaknya. Nah di ayat ke-14 Abraham menyebut tempat itu Jehovah Jireh, yaitu artinya Tuhan Allah akan menyediakan. Yahweh mengungkapkan dirinya yang memberikan keselamatan umatnya. Nah di ayat 15-18 malaikat Tuhan memanggil Abraham dari surga untuk kedua kalinya. Tujuan dari panggilan pertama adalah menghentikan pengorbanan Ishak dan juga menyatakan keputusan Allah akan kehidupan spiritual Abraham yang mau menyerahkan putranya. Tujuan pemanggilan kedua adalah memperbarui janji sebagai upah atas kesetiaan dan kepatuhannya. Wah gila sih, Tuhan dengan cara yang paling khidmat menjanjikan kesempurnaan kepribadian ilahinya untuk memenuhi janjinya. Sumpah di sini diberikan kepada Abraham karena Abraham taat dan tidak menahan putra tunggalnya, maka Tuhan akan memberkati, melipat gandakan benih seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dalam keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan terakhir di ayat 19, setelah peristiwa itu ibadahnya selesai dan Abraham kembali kepada para pujangnya itu. Mereka akhirnya berjalan kembali ke Beersheba. Ya segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikan nih. Nah guys, hari ini kita belajar dari Abraham yang setaat itu. Anak lahir tepat di usia dia 100, anak perjanjian itu diminta untuk dibunuh dan dijadikan korban bagi Tuhan Allah. Nah yang gak paham lagi adalah Abraham taat. Apa sih taat? Taat itu melakukan tepat seperti yang Tuhan minta. Tuhan minta ke gunung Arah yang mana, harus apa, dan segala sesuatu dilakukan tepat seperti yang Tuhan minta. Keren banget sih ya. Kalian bayangin ya gimana perasaan Abraham ya kan. Nah lalu apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Yang bisa kita terapkan adalah taat guys. Udah itu aja sih. Tapi ya memang sulit ya. Coba kita bayangkan saat kita lagi diperhadapkan dalam situasi atau permasalahan sulit yang menguji iman kita, dan akhirnya kita jadi kayak kurang percaya dan kurang pasrah gitu sama Tuhan. Makanya yuk kita taat. Nah lalu yang terakhir pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, menurutmu kalau Sarah tahu hal ini, dia bakal ngizinin gak ya anaknya dikorbankan? Lalu pertanyaan kedua, gimana nih kalau hal yang satu-satunya yang kita punya, kita sayang, kita rawat, malah diminta Tuhan, rela gak guys? Nah yang ketiga, apa yang kamu pelajari tentang Allah melalui perikop ini? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Ya jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup. Teman-teman mari kita berdoa.
Tuhan Yesus tolong saya untuk bisa taat penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.